Assalamualaikum. Hai, Pipo di sini. Kenalin, aku Salsabila Alivia. Hai, kenalin, aku Medinia Putri Simatupang. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bang M. Iksan Hamid yang juga merupakan Bupati Mahasiswa Himafi FMIPA Universitas Riau loh. Jadi, sesuai dengan tema kita kali ini tentang rasa saling menghormati, gimana sih Bang definisi atau makna dari menghargai itu menurut Abang sendiri? Oke, terima kasih. Baik, abang akan menjawab. Jadi mengenai menghormatin atau menghargai itu sama saja ya. Tapi memang kita lebih membicarakan tentang makna atau definisi mengenai menghargai. Nah, menghargai di sini menurut abang itu adalah apresiasi dan juga sebuah sikap toleransi, yang dimana apresiasi dan sikap toleransi ini tentang apa saja sih yang dilakukan oleh orang itu. Nah, itu yang perlu kita apresiasi, walaupun hal itu tidak disukai oleh kita, tetapi kita harus mengapresiasi dan juga bersikap toleransi terhadap apa saja yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, lalu jika kita sedang berada di kondisi atau situasi yang misalnya nih, ada seseorang yang sedang mengutarakan pendapatnya, kita anggap aja si A, lalu ada si B. Nah, si B ini tidak pernah menghargai pendapat si A. Oleh karena kejadian itu, si A ini merasa tidak ingin menyampaikan pendapatnya lagi, seperti adanya rasa trauma. Nah, gimana pandangan Abang soal situasi yang seperti itu? Oke, baik. Nah, ini adalah sebuah kejadian atau hal yang biasa kita temuin dalam berpendapat. Nah, banyak orang yang ketika kita berpendapat itu, orang tersebut tidak menghargai pendapat kita, ataupun orang tersebut tidak menyetujui, tidak setuju terhadap pendapat kita. Nah, terhadap orang yang tidak menghargai pendapat kita, ini adalah suatu kesalahan yang besar, karena ini adalah sebuah hak orang untuk berpendapat gitu. Walaupun kita tidak suka terhadap pendapat orang tersebut, jangan sampai kita tidak menghargai pendapat orang tersebut, tapi kita apresiasi. Kalaupun kita tidak setuju terhadap pendapat orang tersebut, maka kita harus menyatakan kita tidak setuju gitu. Nah, itu memang resiko kita berpendapat itu. Resiko terbesar kita berpendapat itu adalah pendapat kita tidak diterima oleh orang lain. Nah, jadi ketika kita berpendapat itu, yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah kita harus berbesar hati, jangan berkecil hati ketika pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, dan jangan kita meninggi hati ketika pendapat kita diterima oleh orang lain. Nah, itu dia. Sesuai dengan apa yang Abang sampaikan tadi, bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi kondisi seperti itu? Nah, baik. Solusinya itu yang dari abang yang pertama adalah perlu kita ketahui gitu, bahwasanya ketika kita berpendapat itu pasti ada hal yang namanya orang tidak menyukai pendapat kita, orang tidak menghargai pendapat kita, ataupun pendapat kita tidak diterima oleh forum. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ketika kita berpendapat. Nah, lalu ketika pendapat kita itu diterima, janganlah kita tinggi hati, janganlah kita berbesar hati. Nah, yang kedua itu adalah ketika pendapat itu tidak diterima, janganlah kita berkecil hati. Nah, inilah hal yang sering terjadi di dalam sebuah forum. Ketika pendapatnya tidak diterima, dia berkecil hati, lalu dia menumbuhkan rasa egoisnya gitu. Nah, egoisnya itu muncul gitu karena pendapatnya diterima. Ya, aku gak usah berpendapat lah lagi karena pendapat aku dari tadi gak diterima. Nah, sifat inilah yang perlu kita hilangkan sejauh-jauhnya gitu di dalam forum gitu, karena hal ini yang bakal membuat forum itu tidak berjalan dengan kondusif gitu. Nah, itu memang resikonya seperti yang abang bilangkan tadi, harus kita tanamkan hal tersebut karena risiko berpendapat itu besar. Nah, jadi begitulah solusi dari abang, dan juga yang udah abang alamin setiap abang menjalani sebuah forum.
Dan menurut Abang, apa aja sih hal-hal yang menyebabkan seseorang susah untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapatnya? Nah, ya, kenapa orang susah mengutarakan atau menyampaikan pendapat di depan umum ya? Nah, ini pernah juga Abang alamin ketika Abang dalam sebuah forum gitu. Nah, hal pertama itu tidak berani berbicara di depan umum. Nah, yang kedua itu takut pendapatnya tidak diterima. Nah, kembali lagi seperti yang Abang bilangkan tadi, ini juga hal yang terbesar itu ketika orang tidak berani menyampaikan di depan umum itu pendapatnya adalah takut pendapatnya tidak terima, takut dicemooh. Nah, itu kembali lagi seperti yang Abang bilang tadi, ketika kita berpendapat itu kita tanamkan dua hal tersebut gitu. Kita harus menerima yang namanya pendapat kita tidak disetujui oleh forum dan pendapat kita diremehkan oleh orang lain. Nah, hal inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, karena ketika dua hal ini sudah tertanamkan di dalam diri kita ketika kita berpendapat, nah makanya di situ timbul rasa berani dan percaya diri kita untuk berpendapat. Nah, makanya gitu. Jadi kembali lagi seperti yang Abang bilang tadi, solusinya tadi itu yang perlu kita tanamkan ketika kita mengutarakan pendapat. Jadi kita bisa menyampaikan pendapat kita di dalam forum atau di dalam umum, muka umum, ataupun di dalam musyawarah. Mungkin hanya itu yang dapat kita bahas di podcast episode 3 kali ini. Karena itu, sebagai penutup seperti biasa, kata-kata semangat atau motivasi yang ingin Abang sampaikan kepada teman-teman pendengar setia Pipo kali ini. Oke, baik. Kata-kata motivasi buat pendengar podcast ini dan juga sahabat Pipo ya. Nah, motivasi buat kita semua itu adalah, yang pertama itu tidak ada kata tidak bisa. Yang kedua adalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena juga sebuah kegagalan itu bukanlah tentang hal yang tidak bisa kita capai tujuannya, tetapi kegagalan itu adalah ketika kita menyerah di dalam mencapai tujuan tersebut. Dan sebuah keberhasilan bukanlah tentang hal kita bisa mencapai tujuan tersebut, tetapi keberhasilan itu bagaimana kita, proses kita untuk mencapai tujuan tersebut, itulah sebuah keberhasilan. Dan juga pesan buat kawan-kawan sekalian, jangan pernah menyerah, karena kita tidak tahu itu apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang terjadi di kemudian hari. Dan mungkin awalnya kita tidak bisa berpendapat di depan umum, akhirnya besok kita bisa berpendapat di depan umum gitu. Karena semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu untuk bisa mencapai hal tersebut. Jangan pernah kita meremehkan seseorang karena kita tidak tahu gitu. Orang itu bakal seperti apa sih besok. Mungkin hari ini dia masih takut untuk berpendapat di depan umum, kita tidak tahu ke depannya dia seperti apa. Maka perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk menghargai seseorang, untuk mengapresiasi orang, apa saja yang sudah dilakukan orang tersebut kita apresiasi gitu. Karena inilah yang rentan di dalam kehidupan kita, apalagi di Indonesia ini gitu. Banyak ketika seorang membuat sesuatu, kita malah mengejeknya, tidak mengapresiasinya. Bahkan cuma bisa dihitung dengan jari, 1-2 orang yang mengapresiasi, dan selebihnya itu ngomong di belakang. Nah, ini yang perlu kita jauhkan, sifat ini yang perlu kita jauhkan. Kita harus mengapresiasi apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak tahu prosesnya gitu, tapi kita hanya terpaku terhadap sebuah hasil gitu. Nah, kita harus melihat proses tersebut, karena keberhasilan itu tentang bagaimana proses kita mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin itu motivasi buat kawan-kawan semua. Semoga kawan terinspirasi dari hal ini, dari hal yang saya bicarakan, dan juga kawan-kawan bisa nantinya bisa menjadikan apa yang di podcast ini, ketika kawan-kawan tidak pandai berpendapat, akhirnya kawan-kawan bisa belajar hari per hari untuk bisa berani mengutarakan pendapatnya di depan umum. Nah, mungkin itu dari Abang. Terima kasih. Nah, itulah penyampaian dari Bang Ihsan mengenai rasa saling menghormati. Semoga apa yang telah Bang Ihsan sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Pipo akan diupdate setiap 3 minggu sekali pada hari Senin. Stay tuned for next update, Pipo!